Shalom, selamat malam jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus serta semua pendengar pada malam hari ini. Kita kembali dalam pendalaman Alkitab kita. Pada malam hari ini seharusnya kita melanjutkan Wahyu pasal 15, tetapi saya mau bahas satu isu penting terkait soal teori konspirasi, vaksin, 666, dan yang kemudian dihubungkan dengan Wahyu 13 dan 14. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami berterima kasih buat kesempatan malam hari ini. Mohon pimpinan-Mu, Roh Kudus bukakan segala kebenaran untuk kami semua, supaya kami mengerti apa yang dimaksudkan dalam kitab Wahyu dengan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Baik, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, akhir-akhir ini dan sebenarnya sudah sejak beberapa bulan yang lalu ada teori konspirasi soal vaksin, bahwa vaksin itu menjadi alat untuk antikristus, menyelipkan microchip dan mengontrol dunia ini. Lalu yang menjadi persoalan bagi saya sebenarnya adalah ketika mereka menghubungkan dengan Wahyu pasal 13 dan Wahyu pasal 14. Nah, karena kebetulan kita sedang belajar tentang kitab Wahyu, dan saya kira bukan kebetulan ya kebetulan itu hanya bahasa kebiasaan kita. Jadi mumpung kita belajar kitab Wahyu dan kita sedang baru saja melewati Wahyu 13 dan Wahyu 14, maka kesempatan kali ini sebelum kita melangkah ke Wahyu 15, saya mau bahas kembali secara khusus soal tanda orang percaya dan tanda antikristus. Jadi kita perlu mengerti bahwa dalam kitab Wahyu ada tanda untuk orang percaya, tetapi juga ada tanda untuk pengikut antikristus. Kalau kita melihat dalam kitab Wahyu tanda orang percaya misalnya ya, kita lihat di Wahyu 3 ayat 12. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Sudah perhatikan di situ dikatakan kutuliskan nama Allahku padanya. Jadi pada soko guru itu tiang penopang, itu dituliskan nama Allah, nama kota Allah, dan nama anak yang baru, nama Yesus yang baru gitu ya. Jadi di atas orang percaya atau pada diri orang percaya, itu kalau kita lihat dalam bahasa Yunaninya, kita lihat ya. Wahyu 3 ayat 12, saya kasih lihat kepada saudara terlebih dahulu. Revelation 3 ayat 12. Ya. Ini ya. I read upon, ini ya. Itu dalam bahasa Yunani itu adalah preposisi. Jadi padanya ya. Itu preposisi yang diikuti kasus akusatif. Ya, PA ini kodenya, itu preposisi ep yang diikuti kasus akusatif. Kalau kita lihat di sini ya, ini epi, ep, itu jelas di atas maksudnya. Nanti saya kasih tunjuk yang lain. Oke, jadi padanya maksudnya pada atas pilar itu. Ini kalau kita lihat di sini, Wahyu 3 ayat 12.
And I will breathe upon. Ini ya, G1909. Kalau kita klik sini, itu bahasa Yunaninya adalah epi. Sudah perhatikan? Saya kasih strong aja ya. Nah, ini epi. Ini adalah preposisi, kata depan. Epi di situ berarti di atas, ya. Dalam penempatan itu di atas dia. Jadi maksudnya di atas tiang penopang itu. Ini tiang toh, ya di atasnya sini gitu. Jadi itu maksudnya padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku. Maksudnya begini. Kan ini disebut barang siapa menang. Yang menang yaitu orang percaya akan dijadikan sokoguru. Sokoguru itu tiang. Tiang penopang dalam bait suci. Jadi kalau ada bait suci seperti ini, atapnya lalu ada tiang-tiang penopang kayak rumah gitu. Nah, tiang-tiang penopangnya itu adalah orang percaya. Itu adalah figuratifnya di sini, gambarannya. Maka orang-orang yang menang akan jadi tiang-tiang di bait Allah. Dan di atas tiang-tiang itu ada nama Allah Bapa, nama Yerusalem baru, dan nama anak domba yang baru. Itu dia, saudara. Jadi ada nama yang ditulis pada orang percaya, itu intinya. Ada 3 nama itu. Nama Allah Bapa menunjuk pada Bapa, nama kota Yerusalem, nama anak domba yang baru. Nah, itu soal tanda pada orang percaya ya. Dan ini tentu gambaran figuratif. Kalau ini ditafsirkan hurufiah, maka kita nanti di langit baru bumi baru di sorga kita jadi tiang. Semua orang Kristen jadi tiang gitu ya. Semua orang yang menang tuh jadi tiang di bait suci. Lalu untuk apa? Jadi kita jadi diciptakan jadi manusia. Kalau nanti kita jadi sokoguru, jadi tiang penopang. Jadi sokoguru, jadi tiang gitu. Ya kenapa Tuhan gak ciptain kita sebagai benda saja, jadi semen, jadi batu gitu. Kenapa kita dijadikan sokoguru? Itu tentu sebuah makna figuratif. Dan tentu karena ini figuratif kita dijadikan tiang, di tiang itu ditulis nama. Ada 3 nama yang ditulis. Nama Bapa, nama Yerusalem baru, nama anak domba yang baru. Jadi ada 3 nama ditulis. Itu tanda untuk orang percaya. Jadi itu soal tanda untuk percaya dalam kitab Wahyu. Kemudian Wahyu 7 ayat 3. Ini soal 144.000 orang yang dimeteraikan. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Siapakah 144.000 orang itu? Sudah saya jelaskan di seri-seri sebelumnya. Itu adalah orang-orang percaya yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka adalah pengikut anak domba yang mengikuti anak domba kemana saja anak domba itu pergi. Nanti saudara lihat pembahasan soal 144.000 orang itu ya. Nah, jadi Wahyu 7 ayat 3 ini, oke, saya jelaskan pelan-pelan lagi saudara ya. Biar ini kita ngerti kembali. Kalau saudara lihat dari Wahyu 7 ayat 1, kemudian daripada itu aku melihat keempat malaikat berdiri pada 4 penjuru bumi. Ya, dan selanjutnya ayat 3, jangan merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi. Perhatikan. Dimeteraikan pada dahi. Siapa yang dimeteraikan? 144.000 orang di dahi, gitu ya. Itu jelas sekali. Jadi itu tanda pada orang percaya. Nah, kenapa ini tanda pada orang percaya? Karena ini menjawab pertanyaan di Wahyu pasal 6. Saya sudah pernah jelasin ini, tapi saya mau tekankan lagi berhubungan kita membahas tanda orang percaya dan tanda antikristus. Biar kita ngerti nih kitab Wahyu dengan benar ya. Nah, ini kan Wahyu pasal 7. Coba kita buka Wahyu pasal 6. Nah, di Wahyu pasal 6 kalau saudara lihat di Alkitab buku saudara ya, itu membantu sekali kalau lihat Alkitab buku, itu diberi judul ke-6 meterai pertama dibuka. Jadi ada 6 meterai yang dibuka. Nah, di meterai yang ke-6
Itu ketika dibuka orang-orang ketakutan itu karena itu hari murka anak domba. Nah, saya langsung baca di sini ya. Ayat 12, perhatikan ayat 12. Saya kasih besar aja. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang keenam. Sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka. Dan siapakah yang dapat bertahan? Nah ini ya. Jadi Wahyu 6 ayat 17 itu ayat yang terakhir. Nih saya sudah nggak bisa scroll nih, lihat nih ujungnya ini. Nah, siapakah yang dapat bertahan? Ada pertanyaan gitu, siapa yang bisa bertahan pada hari murka anak domba? Dijawablah di Wahyu pasal 7. Di Wahyu pasal 7 kemudian disampaikan kepada malaikat itu, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Nah, inilah 144.000 orang yang dimeteraikan itu. Inilah yang akan bertahan pada hari murka anak domba. Jadi orang-orang percaya punya meterai di dahi. Punya tanda di dahi. Jadi dalam kitab Wahyu, sebelum saudara pahami tanda antikristus soal 666, pahami dulu di kitab Wahyu itu ada juga tanda untuk orang percaya. Dan itu jelas ditulis di dahi katanya. Kalau memang tanda untuk orang percaya itu, kalau memang tanda antikristus saudara tafsirkan hurufiah, nanti ada microchip di tangan, tato di tangan, tato di dahi. Saudara juga harus konsisten menafsirkan tanda untuk orang percaya itu juga ada di tangan atau di dahi secara fisik. Kalau saudara pikirkan tanda untuk antikristus itu microchip, tato digital untuk transaksi seperti yang sedang direncanakan oleh Bill Gates misalnya dalam teori konspirasi itu, dan itu saudara tafsirkan sebagai tanda 666, maka saudara harus konsisten menafsirkan tanda untuk orang percaya juga harus fisik di dahi. Adakah tanda nanti orang percaya di dahi secara fisik? Itu loh maksud saya menjelaskan hal ini kepada saudara-saudara pendengar saya maupun jemaat Tuhan yang saya layani. Oke? Bisa paham ya? Jadi saya pelan-pelan nih, saya mau coba review ulang beberapa hal khusus tentang tanda-tanda ini. Sebenarnya saya sudah bahas per pasal-pasal dari pasal 3, pasal 1 sampai pasal 14. Seharusnya malam ini kita masuk pasal 15. Tapi karena begitu banyaknya teori konspirasi yang asal comot kitab Wahyu, maka saya merasa ini penting untuk saya jelaskan kepada semua pendengar ya. Oke, itu soal Wahyu pasal 7 ya. Jadi poinnya, orang percaya punya tanda di dahi itu. Saudara mau tafsirkan hurufiah atau figuratif? Literal atau simbol? Ya. Wahyu 9 ayat 4 kita lihat ya. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai materai Allah di dahinya. Jadi orang-orang yang tidak punya materai Allah di dahinya dirusakkan, tapi yang punya materai Allah di dahinya tidak dirusakkan. Coba kita lihat Wahyu 9 ayat 4. Ya, Wahyu 9 ayat 4 ya, saudara perhatikan.
Ini yang dirusakkan, ya, itu adalah orang-orang yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Artinya orang-orang percaya adalah orang-orang yang memakai meterai Allah di dahinya. Karena ada meterai Allah di dahi ini. Saya mau tanya kepada saudara orang percaya, orang Kristen yang ngaku dapat penglihatan, yang ngaku dapat mimpi, kasih tunjuk sama saya meterai di dahimu saat ini. Kasih tunjuk sama saya meterai di dahimu. Ada nggak meterai di dahimu? Kelihatan nggak tatonya? Kelihatan nggak itu microchip dari sorganya? Jarum suntik dari sorganya secara khusus? Kalau saudara tafsirkan ini hurufiah, meterai Allah di dahinya. Kalau saudara tafsirkan meterai atau tanda untuk antikristus 666 itu tato, lalu microchip dan berbagai macam teori konspirasi yang saudara percayai, dan 66 itu adalah hurufiah, 666 itu hurufiah, maka saudara harus konsisten menafsirkan kitab Wahyu, meterai Allah di dahi itu juga hurufiah. Dan sebelum yang lain dirusakkan, ya, orang-orang itu dimeteraikan dulu. Sebelum kedatangan Tuhan, meterai itu sudah harus ada di dahi saudara. Karena siapakah yang dapat bertahan pada hari penghakiman Allah di Wahyu pasal 6 tadi, di Wahyu pasal 7 dijawab, orang-orang yang punya meterai di dahi itu yang akan bertahan pada hari murka anak domba. Kalau sudah percaya Tuhan Yesus sebentar lagi datang, kapan kita dimeterai di dahi? Saya mau tanya, semua orang percaya yang percaya teori konspirasi itu, mana meterai di dahimu saat ini? Kasih tunjuk sama saya. Gitu saudara, ya. Jadi jangan saudara mentang-mentang merasa dapat mimpi, dapat penglihatan dari Tuhan, terus saudara main enak-enaknya saja menghubung-hubungkan dengan vaksin. Bisa paham maksud saya saudara ya? Saya bukan anti mimpi, bukan anti penglihatan. Wahyu ini penglihatan. Kitab Wahyu yang sedang kita bahas ini penglihatan. Jadi kalau kita nggak percaya penglihatan, ya kita nggak usah bahas kitab Wahyu. Revelation, Apokalipsis ini penglihatan yang dilihat Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Dan ini sedang kita bahas, yang kita bahas ini penglihatan. Jadi kita bukan nggak percaya penglihatan, kita bukan nggak percaya mimpi. Nah, Nebukadnezar dapat mimpi yang ditafsirkan Daniel yang kemudian menjadi landasan pengajaran akhir zaman yang kita percaya selama ini, itu kan dari mimpi. Mimpinya Nebukadnezar pula. Orang yang nggak percaya kepada Yahweh. Tapi kemudian ditulis di Alkitab sebagai cara Tuhan menyatakan perjalanan sejarah dunia ini kepada Nebukadnezar yang kemudian ditafsirkan oleh Daniel. Dan kemudian itu menjadi landasan pengajaran akhir zaman semua teologi kekristenan. Saudara mau percaya Pantekosta, Injili, karismatik, reform, apapun aliran saudara, saudara akan percaya bahwa mimpi tentang Nebukadnezar, tentang patung yang dimimpikan oleh Nebukadnezar itu adalah berhubungan dengan akhir zaman. Artinya ada sejarah-sejarah kekaisaran yang akan berakhir dan diakhiri dengan kerajaan yang datang dari Sang Mesias, batu besar itu yang menghancurkan semua patung itu. Itu dibangun dari mimpi loh. Jadi kita bukan nggak percaya mimpi, bukan nggak percaya penglihatan. Semua yang kita sedang bahas ini berasal dari mimpi dan penglihatan yang dinyatakan oleh Tuhan. Itu maksudnya saudara. Tetapi jangan saudara kemudian mimpi, dapat penglihatan, lalu kemudian saudara main hubung-hubungkan dengan vaksin, dan saudara akhirnya menjadi orang-orang yang melawan pemerintah. Sementara saudara tidak ngerti sendiri vaksin itu seperti apa. Itu maksud saya. Jadi mari kita jadi orang-orang Kristen yang cerdas, yang memahami Alkitab dengan benar. Kalau pemerintah melarang kita menyembah Tuhan Yesus, kita lawan. Kalau bisa lawan. Tapi kalau kita nggak bisa lawan, ya udah. Biar kita disiksa, kita dianiaya, kita mati demi iman kita kepada Tuhan Yesus. Kita berani mati untuk Tuhan Yesus. Kalau pemerintah larang kita menyembah Tuhan Yesus. Nah, pemerintah kita ini sedang mau menyeimbangkan ekonomi dan kesehatan kita, masyarakat Indonesia. Bapak Presiden kita yang terhormat, Bapak Jokowi itu sedang berjuang untuk
kemakmuran rakyat Indonesia ini, kesehatan masyarakat Indonesia. Nah, kalau saudara sebar hoaks untuk menolak vaksin yang sedang diusahakan pemerintah, terlepas soal efikasinya, soal dampak jangka panjangnya, terlepas itu, tetapi saudara kaitkan dengan Wahyu 13, itu jadi urusan teolog. Jadi urusan orang-orang yang belajar Alkitab seperti saya untuk meluruskannya. Jadi itu jadi tanggung jawab kita sebagai seorang yang mengerti Alkitab dengan benar. Makanya saya suarakan ini. Untuk jemaat yang saya layani maupun untuk semua orang yang mendengarkan saya di YouTube. Saya mau suarakan ini loh, supaya kita itu ngerti, jangan asal hubung-hubungkan. Ya. Saya bukan tidak mengerti teori konspirasi, itu saya pelajari. Satu harian saya di depan laptop mempelajari teori konspirasi itu, saudara. Jadi bukan saya tidak pelajari. Dan saya tahu semua itu ternyata hoaks gitu ya. Oke. Kemudian. Itu Wahyu 9 ayat 4. Jadi ada meterai Allah di dahi. Nah, kalau saudara tafsirkan hurufiah meterai antikristus itu 666 itu nanti tato yang didesain oleh Bill Gates atau yang disponsori oleh Bill Gates. Saya mau tanya, meterai Allah di dahi orang percaya itu apa? Mikrochip dari sorga yang akan muncul secara fisik. Kalau tanda 666 itu tato digital, cryptocurrency yang untuk bisa nanti dipakai untuk dagang dan lain-lain. Sementara saudara sendiri tidak ngerti cryptocurrency itu apa, blockchain itu apa, saudara sendiri tidak ngerti, tapi saudara sebar-sebarin aja teori konspirasi itu. Gimana kita mau menjadi berkat bagi orang lain? Gitu ya. Nah, kalau sudah tafsirkan itu hurufiah, tanda itu hurufiah di tangan atau di dahi, di tangan kanan atau di dahi. Saya mau tanya, meterai Allah di dahi saudara sebagai orang percaya, di dahi saya sebagai orang percaya Tuhan Yesus itu apa? Mana meterainya sekarang? Tuhan sudah mau datang, meterainya belum ada. Kalau saudara tafsirkan itu mikrochip dari setan yang didesain oleh Bill Gates dan antek-anteknya, oleh Rockefeller dan antek-anteknya, oleh Illuminati dan antek-anteknya. Kalau saudara percaya itu fisik, maka saudara percaya meterai Allah di dahi itu fisik. Kalau saudara percaya itu mikrochip, tanda di tangan kanan maupun di dahi, saudara harus percaya mikrochip dari sorga juga akan ditempelkan kepada saudara secara fisik. Begitu konsisten kalau mentafsirkan kitab Wahyu. Oh, jangan pakai logika. Firman Tuhan gak bisa ditafsirkan dengan logika. Loh, logikamu tuh dari Tuhan loh. Akal budimu tuh dari Tuhan loh. Bagaimana kita bisa pahami Alkitab kalau kita gak belajar sejarahnya? Kita gak belajar cara menafsir yang benar. Jadi coba mari kita melihat hal ini, saudara. Nah, kemudian Wahyu 14 ayat 1. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Dan di dahi, itu Alkitab ulang-ulang loh, di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Kasih tunjuk sama saya kalau saudara orang percaya di dahi saudara ada tanda nama bapa dan anak sekarang. Mana tanda nama bapa dan anak di dahi saudara? Kalau nggak ada berarti saudara bukan orang percaya. Bisa paham maksud saya, jemaat yang dikasihi Tuhan dan semua pendengar saya ini? Jadi jelas itu bukan, tanda antikristus itu bukan ditafsir secara hurufiah seperti itu. Tato di tangan, tato di dahi. Nggak seperti itu. Ya. Mikrochip di tangan, mikrochip di dahi. Jarum khusus di tangan, jarum khusus di dahi. Mikronudel. Mikronudel ada sekarang itu ya. Nanti saya kasih tunjuk. Jadi itu nanti jadi tanda antikristus. Loh, kalau toh itu diterapkan kepada orang-orang dunia, kalau toh diterapkan, apa hubungannya dengan penyembahan kepada antikristus? Ngerti nggak Wahyu 13 dan 14 itu konteksnya adalah binatang yang keluar dari dalam laut, binatang yang keluar dari dalam bumi. Itu tiruan antikristus. Tiruan Tritunggal maksud saya, sorry. Itu tiruan Tritunggal. Naga, binatang keluar dari dalam, binatang keluar dari dalam bumi. Nggak heran nama kepada orang percaya itu tertulis nama bapaknya dan nama anak domba. Itu perwakilan oknum Tritunggal. Nanti kalau kita lihat simbol di tangan dan di dahi itu dari Ulangan pasal 6 ayat 4. Konsep monoteisme Yahudi dan monoteisme
Monoteisme Kristen berasal dari situ. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan akal budimu. Dan selanjutnya, taruhlah itu, kalungkan itu pada lehermu, di dahimu, di tanganmu. Itu ada nanti di kitab Ulangan kita baca. Ya. Kemudian, Wahyu 22 ayat 3. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya. Dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya. Dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Ini saya gemes sekali jelasin. Karena banyak orang Kristen tuh enggak ngerti gitu loh. Kalau saudara ngaku orang percaya Tuhan Yesus, saudara ngaku orang yang mengerti firman Tuhan dengan benar, ngaku dapat mimpi dan penglihatan, saya tanya, mana tanda di dahimu? Mana nama anak di dahimu itu? Nama bapa dan anak di dahimu mana? Oh, itu nanti di sorga. Hei, coba lihat dulu. Sebelum hari murka anak domba, 144.000 itu orang sudah dimeteraikan di dahi atau di tangannya. Wahyu pasal 7 itu. Janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Tuh, jangan dirusakkan dulu pohon anggur. Artinya sebelum Tuhan datang sudah ada meterai di dahi. Bukan nanti di sorga. Di sorga ada juga nama Bapa dan Anak kan ditulis tuh. 144.000 orang di Bukit Sion dan sampai Wahyu 22 tadi kita baca. Tapi meterai itu sudah ada dari bumi. Namanya akan tertulis di dahi mereka. Tuh. Saudara mau tafsirkan fisik, saya tanya sekarang, mana nama Bapa dan Anak di dahi saudara? Mana? Mana nama Bapa dan Anak di dahi saudara? Kasih tunjuk. Gosok-gosok pakai koin. Kan dulu ada mainan waktu kecil tuh gambar polos, nanti pakai koin baru kelihatan gambarnya. Coba gosok-gosok pakai koin. Yang ada mungkin kayak kerokan nanti, tanda merah gitu. Ngerti maksud saya saudara ya? Jadi poin saya gini, kalau tanda orang percaya itu figuratif, tanda di dahi orang percaya itu figuratif, maka tanda antikristus 666 di Wahyu 13 itu juga figuratif. As simple as that. Simpelnya gitu saudara. Bisa sekarang paham saudara ya? Oke, kita baca Ulangan pasal 6 sekarang. Sebenarnya ada banyak sumber simbol ya. Di kitab Yehezkiel juga ada yang simbol huruf T. Tapi saya kira kita lihat yang ini saja. Perhatikan. Ini ayat adalah pengakuan imannya orang Yahudi. Saudara perlu ngerti. Pengakuan iman Yahudi. Dasar monoteisme Yahudi yang kemudian kita pahami menjadi dasar monoteisme Kristen yang dilengkapi dengan penjelasan Tuhan Yesus, nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini dasar Tritunggal, dan Tritunggal itu monoteisme. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dahsyat ini ayat ini, kalau saudara mengerti Tritunggal, mengerti konsep keesaan yang diajarkan Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, saudara terkagum-kagum dengan ayat ini. Saudara mengerti bagaimana Tuhan itu Yahweh, Allah itu Elohim, Esa itu Ekat. Saudara terkagum-kagum dengan ayat ini. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Lalu disambung, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengingkatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Oh, sekarang saudara mengerti kan? Apa landasan simbol meterai atau tanda di tangan dan di dahi? Kalau di Wahyu 13 dalam konteks naga, binatang yang keluar dari dalam laut,
binatang yang keluar dari dalam bumi. Ini tiruan Tritunggal. Yang kemudian orang-orang pengikut antikristus, pengikut binatang yang keluar dari dalam laut itu, yang dipimpin oleh binatang yang keluar dari dalam bumi, ya, itu diberi tanda pada dahi dan tangan kanannya. Bisa paham? Dahi dan tangan kanannya. Jadi kalau Wahyu pasal 6 ayat 4 ini bagi kita orang Kristen menjadi dasar pengajaran Allah Tritunggal, keesaan, monoteisme Kristen. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kemudian dasar Tritunggal ini, dasar monoteisme Kristen ini, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dasar keesaan Kristen ini di Ulangan 6 ayat 4 kemudian dihubungkan dengan, atau harus diingatkan, disampaikan bahwa kamu harus mengingatnya, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang pada dahimu. Itu berarti meterai itu, tanda itu berhubungan dengan penyembahanmu. Sikap penyembahanmu, penyerahan hidupmu kepada Tuhan yang Allah itu, Tuhan yang Esa itu. Yahweh Elohim itu, Yahweh itu, Ekat itu. Bisa paham? Itu yang harus kamu ingat. Bahwa Allah itu Esa, Tuhan itu Allah kita, Yahweh itu Elohim kita, Yahweh itu Ekat. Ini konsep monoteisme, konsep kekristenan, konsep Tritunggal yang benar. Yang kemudian Tuhan Yesus datang, disebut dia datang untuk menyatakan Bapa, dan ketika dia datang untuk menyatakan Bapa, dia mengatakan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Terbongkarlah misteri Yahweh Elohim yang Ekat itu, yang Esa itu. Ada pribadi Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi poinnya yang harus kamu ikatkan pada tangan kananmu, pada tanganmu di sini bukan tangan kanan, pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang pada dahimu adalah kalau kamu mau menyembah, sembahlah Allah yang Esa itu, sembahlah Bapa, Anak dan Roh Kudus itu. Itu maksudnya. Haruslah engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang pada dahimu. Kalau kamu mau menyembah, sembahlah Tuhan Allah yang Esa itu, yang diperkenalkan Tuhan Yesus sebagai Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kalau kamu mau menyembah, sembah itu. Jangan sembah iblis, jangan sembah naga, binatang yang keluar dari dalam laut, binatang yang keluar dari dalam bumi. Itu kalau saudara mau hubungkan dengan kitab Wahyu. Kalau kamu mau mengasihi, kasihilah Tuhan Allahmu. Bukan kasihi si naga, binatang yang keluar dari dalam laut, binatang yang keluar dari dalam bumi. Dan kalau kamu mengasihi Tuhan, kasihi dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Itu. Nah, kalau saudara lihat lagi ya, ayat-ayat ini kan ayat 8 tadi. Ayat 9, haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu dan selanjutnya. Lihat lagi konteksnya. Ini konteksnya dibandingkan dengan berhala. Perhatikan ayat 14, saya masih ada di Ulangan 6 ini. Ya, ini konteks supaya saudara ngerti. Jadi setelah ayat 4, saya ulang ya. Setelah ayat 4 dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu, Setelah ayat 4, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini dasar monoteisme Kristen, dalam bahasa kita Tritunggal, keesaan kekristenan, ya. Lalu di ayat 8, haruslah engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang pada dahimu. Dibandingkan kemudian dengan ayat-ayat selanjutnya. Saudara perhatikan. Perhatikan ayat 14 atau ayat 13, saya bacakan dulu. Ulangan 6 ayat 13. Engkau harus takut akan Tuhan Yahweh Allahmu, kepada dia haruslah engkau beribadat demi namanya, haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti Allah lain. Kamu harus bersumpah jangan mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekelilingmu. Tuh. Jadi kalau kamu mau menyembah Allah yang Esa, yang kemudian kita kenal dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, maka
kalau kamu mau menyembah Allah yang benar, jangan ikuti Allah lain. Itu loh. Jadi kalau saudara mau hubungkan secara cepat, for shortcut, untuk potong cepat, Wahyu 13, yang konteksnya naga, binatang yang keluar dari dalam laut, binatang yang keluar dari dalam bumi, ini Allah lain. Kalau saudara mau kaitkan dengan Ulangan 6 ayat 14, ini Allah lain. Binatang yang keluar dari dalam laut, binatang yang keluar dari dalam bumi, dan naga, itu adalah Allah lain di Ulangan 6 ayat 14 ini. Jangan kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekelilingmu. Jadi kalau kamu menerima tanda di dahi dan di tangan kanan dari antikristus itu berarti berhubungan dengan penyembahan. Bisa paham? Mudah kan saudara? Begitulah cara belajar Alkitab. Ya, begitu caranya. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau sehingga ia memunahkan engkau dari muka bumi. Tuh. Karena Tuhan itu cemburu, makanya jangan terima tanda pada dahi itu dan pada tangan kanan dari antikristus. Artinya jangan mengikuti Allah lain. Itu berhubungan dengan penyembahan. Tidak ada hubungannya sama vaksin. Itu loh saudara. Itu nanti sistem kita sedang digiring ke situ. Kalau toh memang benar teorimu kita sedang digiring ke situ, vaksin yang saat ini tuh nggak ada hubungannya sama antikristus. Kalau toh memang sedang digiring ke situ, vaksin yang sekarang tidak ada hubungannya dengan antikristus. Gitu, supaya kamu agak puas sedikit gitu loh. Nanti digiring ke situ. Tapi yang sekarang itu bukan antikristus, saya kasih tahu. Kalau toh nanti antikristus yang sekarang bukan. Saudara enggak lihat perjuangan Bapak Presiden kita untuk menyehatkan rakyat Indonesia ini. Saudara sebar-sebar hoak untuk orang tidak mau divaksin. Ya, kalau saudara sebarkan soal efikasi, soal medis, soal sains, saya nggak mau berurusan. Tapi karena saudara menghubungkannya dengan Wahyu 13 dan 14, itu jadi urusan kami para teolog, kami pengajar-pengajar Alkitab, itu jadi urusan kami untuk meluruskannya, gitu loh. Paham saudara ya? Paham? Nah, jadi Wahyu Ulangan 6 maksud saya, itu kan jelas sekali ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Lalu Wahyu Ulangan 6 ayat 8, haruslah engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah menjadi lambang di dahimu. Tuh, ada di dahi, ada di tangan. Sama kayak antikristus kan, di dahi dan di tangan kanan. Kalau di Alkitab sini tidak dibahas di tangan kanan atau di tangan kiri. Tapi kenyataannya orang Yahudi itu di tangan kiri, mengikatkan tali sembayangnya dan di jidatnya itu. Nah, saudara bisa Google tentang hal itu, tali sembayang Yahudi. Ya. Jadi gitu, berhubungan dengan penyembahan kepada Allah yang benar, itu sederhananya. Jadi tanda pada dahi atau pada tangan itu berhubungan dengan penyembahan kepada Allah yang benar. Kenapa saya bilang penyembahan kepada Allah yang benar? Karena Ulangan 6 ayat 4, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Lalu Ulangan 6 ayat 8, ikatkan pada tangan dan dahimu. Lalu ayat yang ke-14 dibandingkan, janganlah kamu mengikuti Allah lain. Artinya apa? Kalau kamu mau menyembah, kalau kamu mau mengikuti, ikutilah Allah Elohim yang Ekat itu, yang Esa itu. Yang kemudian dalam kekristenan kita pahami sebagai Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus. Bukan naga, binatang keluar dari dalam laut, binatang keluar dari dalam bumi. Di kitab Wahyu. Bisa paham? Nah, kalau belum paham, saudara mau pakai dasar Alkitab apa lagi menjelaskannya? Ini sudah paling sederhana menurut saya. Kalau saudara nggak paham, kalau saudara masih tidak mengerti apa yang Alkitab maksudkan soal tanda di tangan atau di dahi, ya saudara mau berdasarkan apa lagi membahas Alkitab? Oh, itu logikamu. Loh, logikamu apa? Ini ayat Alkitab. Dan ayat Alkitab saya baca dengan otak saya, dengan logika saya. Nah, kalau saudara baca Alkitab pakai logika apa?
Pakai otak apa ya? Otakmu, logikamu kan. Gitu. Yang mentafsirkan gimana lagi? Sudah begitu yang paling benar. Ya, jemaat Tuhan, saya ngomong begini karena memang di luar sana sedang marak teori konspirasi, ya. Jadi saya ngomong begini supaya saudara mengerti gimana caranya ngomong. Ya, kalau ada orang-orang yang percaya konspirasi seperti itu. Jadi saya sedikit dengan nada apologetika ini untuk saudara mengerti. Oke. Jadi jelas ya. Bahkan sampai di Wahyu 22 ayat 3 loh. Dicatat ayat 4 itu ya. Wahyu 22 itu kan wahyu pasal terakhir di Alkitab. Oh bukan, oh memang kamu gak pernah baca Alkitab. Coba itu lihat Wahyu. Wahyu itu pasal 22 terakhir nih, lihat aplikasi Alkitab Wahyu 22 nih. Kan? Wahyu pasal terakhir. Ditulis di ayat 4. Dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Siapa? Orang-orang yang masuk ke langit baru, bumi baru. Ada nama di dahi mereka. Namanya tertulis di dahi mereka. Saudara mentafsirkan hurufiah. Kalau saudara tafsirkan hurufiah, saudara harus konsisten untuk menunjukkan nama Bapa dan Anak di dahi saudara sekarang. Mana? Kasih tunjuk sama saya. Tatonya, namanya mana? Gitu loh ya. Ayolah kita ngerti Alkitab dengan benar ya. Kalau saudara dapat mimpi, dapat penglihatan tentang sesuatu atau kekacauan yang terjadi di dunia ini, mungkin itu betul dari Tuhan, tapi jangan hubungkan dengan vaksin. Kalau saudara dapat suara dari sesuatu yang kemudian mengatakan vaksin itu, ujilah, benar nggak itu vaksin sekarang yang dari Sinovac itu ada microchipnya, ada gen antikristusnya. Ayolah, jangan jadi orang Kristen yang bodoh ya. Yang tidak mau mengerti Alkitab dengan benar, tidak mau belajar sains dengan benar. Oke. Kita lanjut ya. Jadi poin saya, orang percaya itu punya tanda di dahi. Ya. Dan itu jelas bukan hurufiah. Bukan tanda fisik. Kalau tanda fisik kita belum punya loh saat ini. Nggak ada ini tanda di dahi kita saat ini. Mana tanda di dahimu? Ayo orang-orang yang punya mimpi-mimpi penglihatan itu, yang ngaku-ngaku dapat dari Tuhan. Saya mau tanya, mana tanda di dahimu? Ayo, kasih tunjuk nama Bapa dan Anak di dahimu. Kalau memang saudara percaya itu hurufiah. Nah, sekarang kita lihat tanda orang yang tidak percaya ya. Artinya tanda pengikut antikristus. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu Wahyu 13 dan 14 lewat gambar ini supaya saudara ngerti. Ini ada gambar naga, ya. Ini di Wahyu 12, naga. Kemudian di Wahyu 13 ada binatang yang keluar dari dalam laut. Ini nih, ya. Binatang yang keluar dari dalam laut. Nah, naga ini diberi oleh kuasa, memberi kuasa, tahtanya, kekuasaannya kepada binatang yang keluar dari dalam laut. Kemudian di Wahyu pasal 13 ayat selanjutnya, ya, diceritakan keluar binatang yang keluar dari dalam bumi, dari dalam tanah maksudnya. Ini kan bumi semuanya ini. Maksudnya bumi itu tanah. Ya, kalau ini kan dari laut, air. Ini dari tanah. Itu maksudnya dari dalam bumi. Kan semuanya bumi, laut juga bumi. Maksudnya bumi itu tanah. Jadi satunya keluar dari air, laut, satunya keluar dari tanah. Nah, binatang keluar dari tanah ini melakukan tanda-tanda ajaib, menyesatkan banyak orang. Lalu dia menyuruh orang-orang buat patung. Patungnya itu bukan patung binatang yang keluar dari dalam bumi, bukan patung dirinya, tapi patung binatang yang keluar dari dalam laut. Orang-orang harus menyembah patung binatang yang keluar dari dalam laut ini. Gitu. Nah, yang mau menyembah dapat tanda. Gitu. Yaitu 666 itu di dahi atau di tangan kanannya. Gitu loh. Jadi prinsipnya apa? Yang saya mau kasih tahu sama saudara. Nyembah dulu baru dapat tanda. Bukan dapat tanda dulu baru nyembah. Kalau saudara mau hubungkan dengan vaksin, ya. Saudara kan sekarang percaya Tuhan Yesus. Kalau saudara divaksin, apakah berarti otomatis saudara kehilangan iman percaya kepada Tuhan Yesus? Tidak. Jadi bukan dapat vaksin dulu lalu nanti DNA saudara diubah lalu saudara bisa terhipnotis untuk menyembah antikristus. Itu namanya dapat tanda dulu baru nyembah. Tidak, yang Alkitab
katakan nyembah dulu baru dapat tanda. Itu poin penting loh. Jadi kalau saudara tafsirkan tanda itu adalah vaksin, maka berarti saudara divaksin dulu, dapat tanda dulu, baru dihipnotis untuk nyembah antikristus. Yang mungkin saudara tafsirkan sebagai Bill Gates. Jadi dengan divaksin itu, DNA saudara diubah, dikontrol, atau dengan microchip itu, gelombang otak saudara diubah sedemikian rupa, untuk saudara bisa dihipnotis menyembah antikristus. Jadi dapat tanda dulu baru nyembah. Nggak gitu nafsirkan Wahyu 13. Nafsirkan Wahyu 13 itu nyembah dulu baru dapat tanda. Makanya konteksnya dagang. Ngerti? Jadi zaman dahulu jemaat di kitab Wahyu, di 7 jemaat di Asia Kecil itu, di Turki sekarang itu, mereka kalau nggak nyembah kaisar nggak bisa kerja. Kalau mereka nggak nyembah kaisar, mereka nggak bisa dagang. Kalau mereka mau masuk serikat pekerja yang jadi buruh misalnya di pabrik, saat itu kan ada pabrik wol juga. Jangan saudara pikir dulu itu enggak ada pabrik. Dulu tuh ada pabrik di sekitar 7 jemaat itu. Beberapa kota itu menghasilkan wol dan lain-lain. Nah mereka kalau masuk bekerja, sebagai pekerja, mereka nanti harus ada ibadah karyawan. Saudara tahu kan ibadah karyawan? Ngerti kan ibadah karyawan? Bagi yang pernah kerja di kantoran atau di tambang atau di mana saja, tahu kan ada ibadah karyawan? Nah ada ibadah karyawannya itu saudara harus nyembah kaisar. Jadi kalau saudara mau kerja dengan baik sebagai karyawan di zaman kitab Wahyu 7 jemaat Asia Kecil itu, ya, saudara mau nggak mau harus jadi seorang penyembah kaisar yang mengakui kaisar sebagai dewa. Gitu loh. Jadi saudara perlu mengerti orang-orang Kristen yang bertahan imannya kepada Tuhan Yesus nggak mau nyembah kaisar, nggak mau nyembah patung dewa kaisar, patung kaisar. Ya mereka nggak bisa dapat kerja dengan baik. Mau dagang mereka nggak bisa dagang dengan baik. Makanya orang-orang Kristen saat itu jadi miskin. Makanya di jemaat kitab Wahyu ada yang disampaikan, aku tahu kemiskinanmu. Gitu. Karena memang jemaat di situ miskin, susah, nggak bisa dagang, nggak bisa membeli dan menjual, karena nggak nyembah patung kaisar. Nah itu loh maksudnya. Jadi nyembah dulu baru dapat tanda. Bukan dapat tanda baru nyembah. Bukan nanti divaksin lalu vaksin itu yang ada microchipnya atau ada jarum khusus yang menyuntikkan nanti akan mengubah DNA. Nanti kita akan diubah, dihipnotis demikian rupa untuk nyembah antikristus. Itu namanya dapat tanda dulu baru nyembah. Enggak gitu. Yang kitab Wahyu 13 itu katakan kamu nyembah dulu baru dapat tanda. Itu maksudnya. Siapa saudara ya? Nah. Wahyu 13 ayat 16. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Tuh. Bandingkan dengan yang ulangan 6 tadi itu. Ingat loh, konteks Wahyu 12, 13, 14, naga. Binatang yang keluar dari dalam laut. Binatang yang keluar dari dalam bumi, tiruan Tritunggal yang esa, yang ekat. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah yang menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya adalah 666. Ini jelas sekali kan? Tanda pada tangan atau pada dahinya itu jelas figuratif saudara ya, berhubungan dengan penyembahan. Mereka nyembah dulu baru dapat tanda gitu. Kemudian Wahyu 14 ayat 9. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya. Itu. Jadi tanda pada dahi atau pada tangan berhubungan selalu dengan ini loh. Perhatikan ya. Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya. Jadi ada penyembahan baru dapat tanda, itu loh maksudnya. Jadi orang-orang yang nyembah antikristus kemudian dapat tanda itu akan minum anggur murka Allah dan selanjutnya. Perhatikan lagi ayat 11.
Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak berhenti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Jadi selalu berhubungan dengan penyembahan. Itu maksudnya. Coba baca terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Wahyu 14 ayat 9. Seorang malaikat ketiga menyusul dua malaikat itu sambil berseru dengan suara yang keras. Orang yang memuja binatang itu dengan patungnya dan mempunyai tanda binatang itu pada dahi atau tangannya. Jadi memuja binatang dan patungnya dan mempunyai tanda binatang itu pada dahi atau tangannya. Bagaimana mereka bisa punya tanda di dahi atau di tangan? Kalau memuja, gitu loh. Jadi memuja dulu baru punya tanda. Itu loh maksudnya. Bukan dapat tanda dulu baru kemudian tanda itu membuat saudara dihipnotis dan akhirnya menyembah antikristus. Jadi vaksin disuntik nih, DNA saudara diubah, kemudian saudara dihipnotis karena ada microchip itu mempengaruhi gelombang otak saudara, kemudian saudara digiring menyembah antikristus. Hei saudara-saudara, kalau saudara percaya roh yang ada di dalammu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini, kenapa takut divaksin? Buktikan pada dunia bahwa kalau vaksin itu alat antikristus, vaksin itu yang alat antikristus itu akan luntur dengan sendirinya karena roh yang ada di dalam dirimu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Saya membuktikan vaksin itu bukan alat antikristus. Kalau toh vaksin itu alat antikristus, dia tidak bisa mempengaruhi iman saya kepada Tuhan. Karena roh yang ada dalam diri saya lebih besar daripada roh yang ada dalam diri dunia ini. Gitu dong harusnya. Masa roh yang ada dalam dirimu lebih besar daripada roh di dalam dunia ini? Takut divaksin, gak mau divaksin karena nanti vaksin itu mengubah otakmu menyembah kepada setan, menyembah kepada Bill Gates. Ya ampun saudara-saudara. Ini saya ngomong gini ini dalam nada seperti ini ya, karena kegemesan dan ya kemarahan ilahi kepada orang-orang yang gak ngerti Alkitab dengan benar. Ya, kalau saudara jadi presiden baru saudara ngerti nanti susahnya mengurus orang Indonesia yang besar ini. Jadi jangan menyebarkan teori konspirasi hoax yang malah membuat negara ini susah menangani pandemi. Waktu corona dimulai, waktu pandemi dimulai, kita mulai ibadah online ya. Kita berdoa supaya vaksin cepat ditemukan. Nah ini sekarang sudah ada malah dituduh antikristus. Nggak tahu kalau saudara nggak pernah doakan vaksin cepat ditemukan. Kalau saya doakan, waktu itu kita jemaat doakan kan. Ya jemaat kalau dengar-dengar rekaman khotbah dulu kita doakan tuh. Supaya vaksin cepat ditemukan. Dan sekarang sudah ditemukan. Kenapa kita mau takut bahwa itu alat antikristus? Ya, terlepas dari saudara ragu mau divaksin atau tidak, persoalan efek samping jangka panjang dan lain-lain itu persoalan yang lain. Itu persoalan sains. Tapi jangan hubungkan dengan Wahyu 13. Itu jadi persoalan pengajar Alkitab. Itu loh maksud saya. Kalau mau ragu dengan vaksinnya dan merasa imun saudara kuat tanpa divaksin, ya sudah nggak usah divaksin, nggak apa-apa. Nanti saudara berurusan dengan Satgas saja, nggak masalah toh. Toh kita berhak untuk memilih layanan kesehatan yang kita miliki toh. Sebagai warga negara, kita dilindungi undang-undang. Kita berhak memilih layanan kesehatan yang kita bisa mau, apalagi berhubungan dengan disuntik di dalam tubuh. Kita berhak memilih. Gitu. Tapi jangan hubung-hubungkan dengan Wahyu 13:14. Lalu saudara sebar-sebarkan kemana-mana. Itu jadi urusan pengajar Alkitab. Karena itu berhubungan dengan penyesatan pengajaran Alkitab. Gitu. Nah, saya sebagai pengajar Alkitab harus meluruskan kalau ada hoaks-hoaks seperti ini. Karena itu sudah dihubungkan dengan Alkitab loh. Nah, jadi itu maksud saya menjelaskan ini. Karena berhubungan, kita sedang bahas Wahyu 13:14. Jadi kesempatan ini saya mau pakai. Karena kalau sudah bahas Wahyu 15, nanti berbeda lagi saya punya perspektif dan pandangan untuk membahas itu maksudnya. Ya. Jadi mumpung kita sedang baru melewati Wahyu 13:14, saya tegaskan ini dalam pengajaran pendalaman Alkitab ini. Ya. Jadi perhatikan bahwa memuja binatang baru mempunyai tanda. Memuja dulu, nyembah dulu baru dapat tanda. Kalau saudara tafsirkan tanda itu vaksin,
Saudara nyembah antikristus dulu, baru dapat vaksin. Saudara nyembah antikristus dulu, baru dapat microchip. Enggak kan? Anggaplah microchip itu antikristus, anggaplah gitu. Saudara dapat microchip dulu. Terus microchipnya membuat saudara kehilangan iman kepada Kristus yang saudara bangun bertahun-tahun selama ini. Iman macam apa yang seperti itu? Masa vaksin dan microchip memisahkan kita dari kasih Kristus? Kitab Roma jelas katakan, siapakah yang dapat pisahkan kita dari Kristus? Apakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Kelaparan, penindasan, aniaya. Nggak ada satupun yang bisa pisahkan kita dari kasih Kristus. Nggak ada. Apalagi vaksin. Ya ampun. Katanya roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Buktikan dong bahwa kalau vaksin itu adalah ada setannya, ada microchipnya, itu akan luntur dalam nama Tuhan Yesus, karena roh yang ada dalam dirimu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Buktikan itu kepada dunia. Jangan malah sebar-sebar hoaks, jangan divaksin. Pakai Wahyu 13. Kalau saudara sebarkan jangan divaksin dengan alasan sains, perdebatan ahli ilmuwan, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi jangan pakai Wahyu 13, 14. Itu jadi urusan teolog, urusan pengajar Alkitab jadinya untuk meluruskannya. Ya. Jadi kenapa saya jelaskan gini? Karena saudara sedang menghubungkannya dengan Wahyu 13 dan 14. Gitu. Nggak seperti itu. Jadi nyembah dulu baru dapat tanda. Bukan dapat tanda dulu baru nyembah. Wahyu 14 ayat 11. Asap dari api yang menyiksa orang-orang itu akan mengepul terus-menerus untuk selama-lamanya. Siang malam tidak ada henti-hentinya mereka tersiksa. Yaitu mereka yang menyembah binatang itu dan patungnya. Perhatikan ya. Yaitu mereka yang menyembah binatang itu dan patungnya. Semua orang yang mempunyai tanda nama binatang itu. Artinya apa? Semua yang mempunyai tanda binatang itu adalah orang-orang yang menyembah binatang itu dan patungnya. So, tanda itu berhubungan dengan penyembahan. Makanya di Ulangan pasal 6 tadi saya kasih tunjuk, Ulangan 6 ayat 4 nih ya. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ulangan 6 ayat 8, taruhlah itu pada dahimu dan pada tanganmu gitu. Kita baca lagi. Biar saya juga nggak hafal tuh. Harus baca lagi. Ulangan 6 ayat 8 tuh, lihat. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Tuh, kitab Wahyu itu simbol-simbolnya dari perjanjian lama, kawan, saudara, ya, bro and sister. Kitab Wahyu itu lambang-lambangnya, simbol-simbolnya dari perjanjian lama. Jadi kalau ada soal tanda pada tangan, tanda pada dahi, tanda pada tangan, tanda pada dahi, yang kemudian konteksnya naga, binatang keluar dari laut, binatang keluar dari dalam bumi, dan itu berhubungan dengan penyembahan, maka jelas simbolnya berkaitan dengan Ulangan 6 ini. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Keesaan Allah itu, ketritunggalan Allah itu harus engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Lalu ayat 14. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekelilingmu. Kalau kita mau hubungkan dengan kitab Wahyu, kalau mau dihubungkan dengan kitab Wahyu ya, ingat sekali lagi, kalau mau dihubungkan dengan kitab Wahyu, maka Allah lain di sini itulah naga, binatang keluar dari dalam laut, binatang keluar dari dalam bumi. Kalau kamu terima tanda di tangan atau di dahinya, itu berarti engkau sedang menyangkal Allah Tritunggal. Engkau sedang menyangkal Allah yang Esa. Engkau sedang menyangkal Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang dikenal oleh bangsa Israel di sini. Engkau sedang menyangkal, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu maksudnya. Makanya di 1 Yohanes itu, saudara ya, bacalah surat Yohanes itu yang juga menulis kitab Wahyu. Antikristus itu yang menolak Bapa dan Anak. Kurang jelas apa lagi coba? Antikristus itu yang menolak Bapa dan Anak. Coba kita searching aja di sini. Ini saya agak santai pendalaman Alkitabnya. Santai maksudnya nggak ngejar-ngejar slide. Biasa saya kan ngejar-ngejar slide ini. Coba saya searching antikristus. Kita perhatikan tuh ya.
Search. Ini muncul di 1 Yohanes 2 ayat 18. Saya bacakan. 1 Yohanes 2 ayat 18. Klik. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Lalu ayat-ayat selanjutnya nanti saudara baca. Sekarang 1 Yohanes 2 ayat 22. Perhatikan. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Tuh kan? Antikristus itu yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Makanya konteksnya muncul 666 antikristus itu yang kemudian dimotori oleh nabi palsu penyembahannya, binatang keluar dari dalam bumi itu loh, itu muncul dalam konteks Tritunggal palsu. Naga, binatang yang keluar dari dalam laut, binatang yang keluar dari dalam bumi. Dan penulis kitab Wahyu yang sama dengan menulis 1 Yohanes 2 ayat 22 ini katakan antikristus. Atau kalau saudara mau hubungkan dengan kitab Wahyu, binatang yang keluar dari dalam laut itu, atau spirit antikristus, spirit Tritunggal palsu itu, dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Artinya apa? Berhubungan dengan penyembahan, bukan dengan vaksin. Oh, itu sistemnya, kita sedang digiring, dihipnotis ke situ. Tapi yang saat ini bukan antikristus, jangan sebar-sebar hoaks. Gitu loh. Kita sedang digiring di sistemnya. Roh yang ada dalam dirimu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Masa takut sama sistem antikristus? Buktikan bahwa roh yang ada dalam dirimu itu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Itu loh saudara. Mari kita jadi orang Kristen yang terdidik dalam kebenaran ya. Perhatikan 1 Yohanes 4 ayat 3. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa dia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Tuh. Jadi orang-orang yang menentang Yesus sebagai Tuhan, Yesus datang dari Allah, Yesus sebagai Allah, menentang eksistensi Bapa, Anak dan Roh Kudus, itulah roh antikristus. Tidak ada hubungannya dengan microchip dan vaksin itu saudara. Kita sedang digiring ke sistemnya. Sistem seperti itu. Yeay. Buktikan roh yang ada dalam dirimu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Kalau gitu kita nggak usah divaksin. Roh yang ada dalam kita lebih besar daripada, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi jangan sebar hoaks. Gitu loh. Jangan hubungkan dengan Wahyu 13 dan 14. Nggak ada hubungannya itu. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus tuh. Jadi antikristus adalah yang tidak mengaku Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Itu loh. Sudah jelas kok Alkitab kasih data. Saudara mau tuduh saya pakai logika ini, menafsirkan ini. Loh ini tertulis jelas loh. Setiap roh yang tidak mengaku Yesus telah datang sebagai manusia. Itulah si penyesat dan antikristus. Itu sudah. Ini paham saudara ya? Nah. Kemudian. Perhatikan. Kita kembali ke Wahyu tadi ya. Jadi saudara perhatikan di Wahyu 14 ayat 9, Wahyu 13 ayat 16 gitu ya. Dan 17, Wahyu 14 ayat 9 dan 11. Saya perhatikan, nyembah dulu baru punya tanda, bukan punya tanda dulu baru nyembah. Pertanyaannya, bisakah nyembah tanpa terima tanda? Ya nggak bisa. Bisakah nyembah tanpa terima tanda? Ya nggak bisa. Bisakah terima tanda tanpa menyembah? Ya nggak bisa. Jadi kata dan di situ maksudnya ini kan, kan gini, saudara perhatikan ya. Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima, ini kan dalam bahasa Yunani kai, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, saudara bisa tafsirkan gini: ada orang yang menyembah binatang dan patungnya, ada orang yang menerima tanda pada dahi dan tangannya. Saudara bisa bagi jadi dua begitu.
Tapi itu salah, nggak begitu. Makanya saya kasih tulis di sini. Bisakah nyembah tanpa terima tanda? Ya nggak bisa. Bisa terima tanda tanpa menyembah? Ya nggak bisa. Jadi kata dan di situ tidak menunjuk dua kelompok. Bukan ada golongan orang yang nyembah binatang, lalu ada golongan orang yang terima tanda. Bukan gitu. Nggak begitu maksudnya. Maksudnya adalah itu satu kelompok aja. Yang nyembah binatang pasti dapat tanda. Bisakah kita dapat tanda tanpa menyembah? Ya nggak bisa. Bisakah kita menyembah tanpa dapat tanda? Ya nggak bisa. Pasti yang nyembah dapat tanda. Jadi tanda itu berhubungan dengan penyembahan. Itu maksudnya. Oh, itu tandanya nanti hurufiah, tandanya nanti tato, vaksin. Saya mau tanya, oke lah kalau kamu tafsirkan begitu. Sekarang tanda untuk orang percaya yang kita baca tadi di awal tuh. Tanda untuk orang percaya mana? Di dahimu. Malaikat-malaikat itu akan memateraikan hamba-hamba Allah pada dahi mereka. Saya saudara orang Kristen kan, percaya Tuhan Yesus kan. Mana tanda di dahimu? Kasih tunjuk sama saya. Saudara lihat tanda di dahi saya? Nggak ada kan? Jadi itu pasti bukan hurufiah. Itu berhubungan dengan penyembahan. Itu maksudnya. Ya, oke. Ini baterai saya sepertinya sudah mau lobet. Saya cepat-cepat. Wahyu 17 ayat 4. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kermisi yang dihiasi dengan emas, permata dan mutiara, dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia. Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian di bumi. Perhatikan, ini perempuan Babel besar itu. Ya. Pada dahi perempuan itu tertulis suatu nama, suatu rahasia. Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Tuh. Jadi di dahi wanita itu tertulis Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur. Benar nggak tertulis Babel besar di dahinya secara hurufiah? Enggak kan? Itulah saudara ya. Saudara perhatikan lagi ayat 6. Wahyu 17 ayat 6 ini. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dia minum darah. Perempuan itu. Apa maksudnya? Ini yang menganiaya orang-orang kudus. Menganiaya saksi-saksi Yesus. Itu maksudnya. Karena apa? Ini berhubungan dengan kekuatan antikristus itu. Gitu loh saudara ya. Jadi saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya menyampaikan hal ini untuk saudara mengerti dengan benar. Ya. Oke. Ada isu-isu kalau saudara Google ID 2020. Ada isu quantum dot dye ya, itu tato ya. Ada teknologi yang namanya quantum dot dye. Ya. Lalu diberi nama juga quantum dot tato ya. Ada teori konspirasi yang kemudian katakan DARPA hydrogel. Hydro. Ya, ini memang semua sebenarnya sains murni ini, kecanggihan teknologi dunia medis. Ya. Kemudian ada nomor paten yang dipatenkan oleh Microsoft katanya, oleh Bill Gates. 060606. Ini cryptocurrency system using body activity data. Jadi ini kita orang bisa mengikuti cryptocurrency system ini dari data di tubuhnya, yang dibaca dari data di tubuhnya. Lalu ada soal undang-undang RUU di Amerika yang nomornya 66666, 4 kali bukan 3 kali ya. Lalu ada isu vaksin itu mengubah DNA. Vaksin itu nggak ngubah DNA saudara ya, nggak bisa. Dan saudara perlu ngerti ya, saudara perlu ngerti ya. Ini saya kasih tunjuk gambar ini ya. Saudara perlu ngerti, oh ini di sini, bahwa yang diisukan dalam teori konspirasi sebagai vaksin antikristus itu nggak semua vaksin. Tolong deh saudara ya, tolong saudara ngerti ya. Yang diisukan dalam teori konspirasi, oke, anggaplah saudara percaya vaksin itu alat antikristus, anggaplah gitu ya.
yang saya mau kasih tahu, kalau saudara percaya teori konspirasi dari Amerika itu ya, saya mau kasih tahu yang dimaksud vaksin antikristus dari teori konspirasi itu loh ya. Itu adalah vaksin dengan metode mRNA. Tidak semua metode vaksin. Ada vaksin yang dari virus yang sudah dimatikan. Itulah vaksin Sinovac yang sekarang sedang disuntikan pada orang-orang Indonesia. Ada vaksin dari potongan protein, potongan virus. Nah, tetapi ada vaksin dari RNA. Yang dimaksudkan oleh teori konspirasi di Amerika itu vaksin RNA. Jadi potongan RNA dari virus tertentu, virus corona maksudnya ya, yang kemudian disintetiskan kode-kodenya dibuat menjadi vaksin. Nah, itulah yang mereka sebut sebagai blok baru dalam dunia pervaksinan karena bukan metode yang biasa. Nah, jadi ini vaksin metode RNA inilah itu vaksin Moderna dan Pfizer dari Amerika yang kemudian dipercayai akan dipakai oleh Bill Gates untuk disuntikan dengan metode jarum suntik itu quantum dot tato gitu loh. Coba ya, kita cari ya di Google ya, quantum dot tato. Nih, saya kasih tunjuk gambarnya. Nah, kayak gini loh saudara. Jarum-jarum begini loh. Nah, ini. Saya sudah pelajari ini. Ya, ini. Ini kan didapati metode pengobatan oleh saintis-saintis, oleh ilmuwan-ilmuwan gitu loh. Yang kemudian didapati oleh Bill Gates kemudian untuk digunakan sebagai cara untuk menaruh vaksin kepada anak-anak atau kepada orang-orang dengan cara yang tidak sakit gitu loh. Seperti ini. Nah, ini pun baru rancangan gitu ya. Baru rancangan. Kalau toh sudah ada diterapkan, ya itu tidak diterapkan untuk corona ini, ya, infonya seperti itu. Kalau toh diterapkan untuk corona, itu bukan alat antikristus, gitu ya. Itu murni sains kecanggihan teknologi, dan itu tidak akan mengubah DNA saudara. Gitu. Kalau mengubah DNA tidak mungkin akan disetujui oleh FDA di Amerika, nggak mungkin, ya. Nggak mungkin disetujui. Oke? Nah, jadi seperti itu saudara ya. Poinnya adalah nyembah dulu baru dapat tanda, bukan dapat tanda dulu baru nyembah. Kalau saudara divaksin, saudara tidak akan terhipnotis untuk kehilangan iman saudara pada Tuhan Yesus. Ya. Nah, kalau saudara tafsirkan tanda itu, tato itu nanti, quantum dot tato itu sebagai tanda antikristus, sekarang tunjukkan sama saya, tanda di dahi saudara sebagai orang percaya apa? Mana? Tunjukkan sama saya. Kalau saudara bilang, oh itu adalah figuratif tanda penyembahan kita kepada Allah yang benar, maka saya mau kasih tahu juga bahwa tanda antikristus itu adalah tanda penyembahan kepada Allah yang tidak benar, bukan soal vaksin-vaksin antikristus. Gitu loh saudara. Oke, taruhlah ya, untuk memuaskan orang-orang yang percaya teori konspirasi. Taruhlah kalau itu benar dirancangkan oleh Bill Gates sebagai orang antikristus. Saya mau kasih tahu begini. Kalau saudara-saudara curiga sama Bill Gates sebagai antikristus, kenapa saudara masih pakai produk Microsoft sekarang ini? Yang adalah buatan Bill Gates. Kalau saudara percayai Bill Gates itu adalah antikristus atau paling tidak anteknya antikristus, dan Bill Gates hidup kaya dari Microsoft-nya, dan dia adalah pengikut antikristus dan dia adalah antikristus. Kalau saudara percaya begitu, sekarang mulai saudara jangan pakai PowerPoint lagi, jangan pakai Excel lagi, jangan pakai Word lagi, jangan pakai Windows lagi, karena itu produk antikristus, itu produk dari antikristus. Jangan pakai Windows lagi, walaupun yang bajakan. Yang asli aja mungkin kita nggak pakai kan.
Banyak-banyak laptop tuh nggak, Windowsnya nggak asli, banyak yang bajakan juga. Microsoftnya banyak yang nggak asli itu, banyak yang bajakan juga. Tuh. Ayolah saudara, come on, berpikirlah logis ya. Sudah kayak ibu itu RS dia. Come on ya. Kalau curiga sama Bill Gates sebagai antikristus atau paling tidak anteknya antikristus, kenapa saudara masih pakai produk Microsoft? Mulai sekarang, kalau saudara tuduh hamba-hamba Tuhan yang setuju vaksin sebagai hamba-hamba Tuhan yang cari kenyamanan dengan dunia ini, sekarang saya mau tantang kepada saudara-saudara yang percaya teori konspirasi itu, yang anggap Bill Gates adalah antikristus, yang anggap Bill Gates adalah antikristus. Jangan pakai Microsoft lagi, jangan pakai kenyamanan dunia ini, jangan pakai Windows lagi, jangan pakai Word, jangan pakai Excel, jangan pakai PowerPoint lagi untuk khotbah, karena itu produk dari Bill Gates. Kalau saudara pakai itu, saudara cinta kenyamanan dunia ini, karena itu diberikan oleh setan, antikristus. Ayo, berani? Gak mau pakai PowerPoint lagi? Jangan pakai PowerPoint lagi ya untuk khotbah. Jangan pakai Word, Excel lagi, jangan pakai Windows lagi ya, karena itu produk semua dari Microsoft. Ayolah saudara ya, jangan seperti itu ya. Kalau saudara juga dituduh sebagai antikristus, saudara nggak terima kan? Saya bukan belain Bill Gates. Oke, taruhlah nanti itu Bill Gates itu adalah orangnya Rockefeller, orangnya Illuminati dan lain-lain. Taruhlah begitu. Saudara nggak perlu takut sama vaksinnya. Roh dalam dirimu lebih besar daripada roh dalam dunia ini. Buktikan kalau vaksinnya memang itu antikristus, dia akan luntur di darah saudara. Oh, saya nggak mau terima vaksinnya. Ya sudah, nggak usah terima. Tapi jangan pakai Wahyu 13 dan 14 ya. Itu loh maksud saya. Kalau pakai Wahyu 13 dan 14, saudara berurusan dengan pengajar-pengajar Alkitab yang pahami Wahyu dengan benar. Dan pengajar Alkitab wajib meluruskan supaya saudara tidak menyesatkan banyak orang. Itu maksudnya. Oh, saya dapat mimpi dan penglihatan. Diujilah. Mimpi dan penglihatanmu apa dulu? Soal Tuhan mau datang, banyak mimpi seperti itu. Mimpi dan penglihatanmu apa? Soal vaksin. Vaksin yang mana? Gitu. Apakah semua vaksin? Vaksin Sinovac juga yang dari Cina? Vaksin Pfizer Moderna? Tapi ingat loh, vaksin Pfizer Moderna itu sekarang itu metodenya suntik biasa, bukan suntik pakai quantum dot tato itu. Ingat loh ya, Pfizer Moderna sampai saat ini belum pakai metode quantum dot tato. Ngerti-ngertilah, baca-bacalah itu jurnal-jurnal ilmiah sedikit biar tahu-tahu. Bacalah di Google itu. Moderna dan Pfizer sampai saat ini pakai suntik konvensional seperti suntik-suntik yang kita tahu di rumah sakit, di puskesmas. Bukan quantum dot tato yang seperti ini. Belum, Pfizer dan Moderna belum pakai gitu. Jadi kalau saudara curiga ini sebagai alat antikristus, yang suntik saat ini itu belum alat antikristus. Anggaplah yang quantum dot tato itu nanti antikristus, tapi yang sekarang belum. Jadi jangan sebar hoax sekarang, nanti sebar hoaxnya nanti aja. Jangan sekarang dulu, ya. Itu loh, saudara, bisa paham? Nah, jadi cobalah belajarlah, ngertilah dengan benar itu, ya. Saya kasih tahu ya, teori konspirasi itu mengkonspirasikan vaksin Moderna dan Pfizer di Amerika, bukan di seluruh dunia, cuma di Amerika. Dan ada vaksin Sinovac dari Cina yang tidak ada urusannya dengan Bill Gates. Gitu. Tidak ada urusannya dengan Bill Gates. Kalau tahu ada urusannya dengan Bill Gates, itu masih pakai suntik biasa. Belum quantum dot tato yang kamu curigai itu sebagai antikristus. Oke lah, kalau quantum dot tato yang dipakai, pertanyaan saya, apa hubungannya sama penyembahan? Ingat loh, nyembah dulu baru dapat tanda, bukan dapat tanda dulu baru nyembah. Bukan tato antikristus itu, tato yang kamu percaya tato antikristus, vaksin quantum dot tato itu nanti ditaruh di tanganmu atau di dahimu atau disuntikkan di dahi seseorang lalu DNA-nya berubah lalu dia terhipnotis untuk nyembah antikristus. Enggak gitu, enggak dapat tanda dulu baru menyembah. Nyembah dulu dengan sadar baru dapat tandanya. Makanya jemaat kitab Wahyu itu kesulitan karena mereka nggak mau nyembah patung kaisar. Kalau mereka nyembah patung kaisar baru mereka dapat tanda. Oke, boleh dagang,
Kalau nyembah patung kaisar, oke, boleh kerja di perusahaan kami, di pabrik kami, boleh kerja. Kalau nyembah patung kaisar dulu. Jadi nyembah dulu baru dapat tanda. Bukan dapat tanda dulu baru nyembah, bukan itu. Nggak begitu tuh. Ya. Jadi kalau saudara masih percaya teori konspirasi ya, saya kasih tahu, jangan pakai produk-produknya Bill Gates lagi. Jangan pakai Microsoft, jangan pakai Windows, jangan pakai Word, Excel, PowerPoint, pokoknya semua Microsoft jangan pakai. Ya. Pakai Facebook saja, punyanya Mark Zuckerberg. pakai WhatsApp saja, pakai Instagram saja. Nah, itu maksud saya saudara ya. Oke, saya ngomong begini supaya kita semua terbuka pikirannya, wawasannya, ya. Oke. Jadi inilah yang saya bisa bagikan dari Wahyu 13 dan 14, tanda orang percaya dan tanda antikristus, ya. Mari kita cerna informasi dengan benar. Dan kalau saudara baca juga ya, pemerintah kita juga kan, ini ya, saya kopikan ya. Oke, saya tutup dengan ini ya. Pemerintah kita juga sudah kasih tahu kalau itu hoax ya. Hoax. Ada yang ngomong hoax, hoax. Ya, kita orang Indonesia ngomong hoax saja. Tuh, lihat ya. Disinformasi. Ini dari Kominfo. Kominfo bilang Bill Gates ya, jadi Kominfo kasih tahu kalau ada informasi Bill Gates akan meluncurkan kapsul implan manusia untuk melawan virus corona. Itu dicap sebagai disinformasi, ya. Tidak seperti itu yang benar. Nanti saudara baca aja, cari di Google ya. Ini kecil mungkin tulisannya. Saya kopikan lagi. Itu dari Kominfo. Kita lihat dari Satgas ya. Ini pemerintah kita juga sudah kasih tahu, nggak benar tuh. Ya. Nih. Rehwak Buster, Satgas COVID-19 ini ya, covid19.go.id. Ini informasi salah, yaitu Bill Gates akan meluncurkan kapsul implan manusia untuk melawan virus corona. Dicap sebagai salah. Nah, nanti saudara baca. Jadi pemerintah kita itu bukan nggak tahu, mereka juga sudah tahu. Ya, kalau ada isu Bill Gates itu, teori konspirasi itu, mereka tahu. Kalau pemerintah tahu, nggak mungkin lah mereka mau diganggu kedaulatan negaranya sama Bill Gates, sama elit global. Nggak mungkin lah saudara ya, negara kita juga negara yang berdaulat. Presiden kita itu juga nggak mau rakyat ini dikontrol oleh Bill Gates dan elit global. Makanya presiden kita mau kita mandiri ekonominya supaya tidak dikontrol oleh asing, gitu kan? Kan logika sederhana. Jadi pemerintah itu kita itu tahu juga, gitu, tahu, dan itu hoax ya, sudah dicap hoax itu. Nggak mau lah, nggak mungkin pemerintah kita mau dikontrol oleh Bill Gates, nggak mau. Ya. Oleh elit global tertentu nggak mau. Ya. Nah, jadi kembali ke soal wahyu, saudara ya, ingat ada tanda orang percaya, ada tanda antikristus. Poin saya, kalau tanda antikristus, kalau tanda orang percaya itu figuratif, bukan tanda di dahi secara fisik ya, maka tanda antikristus itu bukan tanda fisik ya. Kalau saudara percaya tanda antikristus itu microchip, quantum dot tato, quantum dot die, seperti teori konspirasi hubung-hubungkan itu, maka saudara, saya tantang juga untuk menunjukkan microchip dari sorga di dahi saudara berdasarkan ayat-ayat Alkitab ini. Tunjukkan tanda di dahi saudara juga. Tunjukkan barcode dari sorga di dahi saudara. Tunjukkan quantum dot tato dari sorga di dahi saudara. Karena jelas tanda itu dibandingkan. Apalagi saudara bandingkan Wahyu 13 dan 14. Wahyu 13 tanda orang-orang yang ikuti antikristus. Wahyu 14 langsung tanda yang mengikuti anak domba. Itu jelas dibandingkan kan. Makanya belajar Alkitab baik. Wahyu 13 langsung disusul Wahyu 14 tuh. Nah, jadi itulah tanda orang percaya dan tanda antikristus. Semoga kita semua bisa diberkati dengan kebenaran ini, dengan fakta dan data yang kita sudah pelajari bersama-sama. Jadi ingat ya, nyembah dulu baru dapat tanda, bukan dapat tanda baru digiring menyembah. Tidak seperti itu yang Alkitab ajarin.
nyembah dapat tanda. Itulah konteks Wahyu 13. Bagaimana orang dapat tanda kalau dia nyembah antikristus? Simpel kan? Oke? Jadi bukan dapat tanda di vaksin, lalu otak kita diprogram, diatur dengan frekuensi tertentu untuk nyembah antikristus, dihipnotis untuk nyembah antikristus. Roh dalam dirimu lebih besar loh ya. Oke? Ini saya ulang-ulang terus biar saudara ngerti ya inti-intinya. Oke? Minggu depan kita akan bahas Wahyu 15, jemaat Tuhan. Kita akan melangkah selanjutnya, dan mudah-mudahan saya tidak akan bahas lagi ini soal vaksin, karena sebenarnya saya jenuh juga bahas ini. Berulang-ulang saya sudah bahas, tapi ada aja orang belum ngerti ya. Jadi saya bahas lagi ya, semoga jemaat Tuhan dan semua pendengar saya bisa tertolong mengerti kebenaran ini. Kalau saya pakai nada-nada agak sedikit tinggi tadi, itu hanya untuk menunjukkan keseriusan saya untuk menolong saudara memahami Alkitab ya. Oke, saya kira ini yang saya bisa bagikan malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua, Roh Kudus menolong kita untuk mengerti kebenaran ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti kebenaran dengan cara yang benar seperti yang Tuhan mau. Tuhan, tolong kami semua untuk bisa mengerti kebenaran ini. Dan malam hari ini kami naikkan doa buat pemerintah kami. Tuhan tolong Pak Jokowi, Tuhan tolong Presiden kami, Pak Jokowi, supaya bisa menangani pandemi ini bersama semua Satgas dan masyarakat Indonesia ini dengan baik. Kalau Tuhan belum datang, Tuhan izinkan kami melewati pandemi ini, biar ini jadi pengalaman berharga untuk kami semua dari segala sisi. Terima kasih Tuhan. Berdoa buat jemaat-Mu malam hari ini dalam segala pergumulan mereka masing-masing, dalam kesusahan ekonomi, kesusahan batin mereka karena masalah relationship, karena masalah keuangan dan lain-lain. Bapa, hamba berdoa dari tempat ini, Tuhan tolong mereka, hikmat-Mu menyertai mereka untuk mereka dapat kuat melewati berbagai persoalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pendalaman Alkitab malam hari ini, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat malam jemaat, semua pendengar. Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Shalom.